Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pada bagian pertama tadi kita jelaskan bahwa tiga kelompok itu terdiri dari siapa? Kelompok apa? Kelompok kanan, terus kelompok kiri, kemudian as-sabiqun. Yang menjadi penghuni surga yang mana? Kelompok kanan sama as-sabiqun. Apa bedanya kelompok kanan sama as-sabiqun? Kelompok kanan masih ada hisab, tapi hisabnya, sedangkan as-sabiqun nyelonong. Ya, mereka masuk surga apa? Tanpa hisab. Yang bagian belakang, di belakang kedengaran. Ya. Adapun yang kelompok kiri, mereka di mana? Di neraka. Ya. Dan kelompok kiri disebut pula di surat Fatir sebagai sebutan apa? Kelompok kiri disebut pula dengan sebutan apa? Zalim. Ya. Kelompok kanan disebut dengan muqtasid. Ya. Lalu kita bicara sekarang ciri-ciri mereka. Ciri pertama berkaitan dilihat dari sisi apa? Menuntut ilmu. Dia ngaji tidak? Menuntut ilmu tidak? Ya. Kita mulai dari kelompok kiri. Ya, kelompok kiri mereka tidak menuntut ilmu. Tidak menuntut ilmu sesuai dengan Quran dan hadis. Mereka tidak mau belajar Quran. Mereka tidak mau belajar hadis sesuai dengan apa yang ada pada diri para sahabat. Maka kelompok yang kiri ini akhirnya memperturutkan hawa nafsunya. Mereka memperturutkan hawa nafsu. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, thalathun muhlikat. Ada 3 yang membinasakan manusia. Ada 3 sebab yang menjadikan pelakunya itu binasa. Apa itu? Yang pertama, suhun muta', sifat pelit yang diperturutkan. Ya, pelit. Yang kedua, hawan muttaba', dia memperturutkan hawa nafsunya, budak hawa nafsunya. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsih, seseorang yang bangga dengan dirinya. Saya haji 2 kali Pak. Ini namanya apa? Bangga. Kamu tahu nggak? Dulu di wilayah ini nggak ada masjid. Saya dulu yang merintis. Waduh. Terus dia bangga dengan apa yang dia. Ini sering terjadi di kalangan kita. Ustadz mau nanya Ustadz. Sebelumnya alhamdulillah Ustadz, saya ini rajin sholat malam Ustadz. Dan alhamdulillah saya sholat berjamaah itu rajin. Ini mau nanya, tapi cerita dulu tentang dirinya. Mau apa dia cerita? Nanya aja. Banyak kan terjadi seperti ini? Banyak. Ada seorang ibu-ibu di Jakarta nanya sama saya. Ustadz, tanya, silakan. Ustadz, alhamdulillah yang Ustadz terangkan tadi itu hampir semua saya sudah kerjain Ustadz. Waduh, serem ini. Saya sholat berjamaah itu, saya sholat malam rajin Ustadz.
Saya kalau bangun malam itu saya sholat, saya ngaji, wah cerita diri. Maaf ibu, ibu ini mau apa? Kalau nanya, jangan cerita tentang dirinya ibu. Ibu ini sewot akhirnya, ngambil tasnya pulang langsung ditinggal pengajian. Namanya apa? I'jabul mar'i binafsih. Jadi semua 3 unsur ini sebetulnya pelit, hawa nafsu, bangga sama dirinya, semua ini sebetulnya masuk dalam kategori apa? Hawa nafsu semua. Ya. Nah, kelompok ashabus shimal, kelompok kiri ini, karena mereka tak punya ilmu, tidak paham Quran, hadis dengan benar, maka dia yang diikuti hawa nafsunya, Mas. Ya. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa wantakas. Sungguh binasa manusia yang menjadi budaknya dinar, budaknya dirham, budaknya pakaian-pakaian. Maksudnya apa? Memperturutkan syahwatnya dia. Memperturutkan syahwat dunia. Sehingga dia orang tipe seperti ini tidak kenal agama, Mas. Tidak faham halal, haram. Tidak faham wajib dan haram, tidak ngerti. Maka hidupnya adalah apa yang ada pada hawa nafsunya. Saya suka, saya makan, saya enggak suka, saya buang. Ini kelompok yang kiri. Jadi kelompok kiri ini artinya apa? Tidak kenal agama sama sekali. Bisa jadi kelompok kiri ini mereka yang tidak faham memperturutkan hawa nafsu, termasuk di dalamnya siapa? Siapa? Berarti masuk di dalamnya adalah orang kafir. Faham? Apa buktinya? Kita buktikan bahwa orang kafir itu bahlul, Mas. Apa tadi bahasanya? Bahlul, bahasa kampung Arab. Coba lihat di surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir yang terdiri dari Yahudi, Nasrani, orang-orang yang berbuat syirik, mereka tidak akan meninggalkan kekafiran mereka sampai datang kepada mereka sebuah bukti yang nyata. Apa yang dimaksud dengan bukti ini? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib datang sebagai seorang nabi dan rasul, membawa ayat Al-Quran, membawa petunjuk-petunjuknya, saya mau ikut Muhammad, saya tinggalkan kekafiran saya. Saya menjadi orang yang bertauhid, saya tinggalkan syirik saya. Ternyata setelah Rasulullah SAW datang membawa Quran, membawa petunjuknya, membawa syariat tauhid, apa yang terjadi? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ternyata mereka justru semakin apa? Semakin keras kepala, sehingga keras kepala mereka menyebabkan agama mereka sendiri terpecah-pecah menjadi sekte-sekte. Berarti pula orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah, dia tunduk dengan siapa? Tunduk sar, berarti dia tunduk dengan siapa? Hawa nafsu. Dia tunduk dengan hawa nafsu. Meminta kepada kuburan, meminta kepada benda-benda, menganggap kekeramatan selain kepada Allah. Berarti dia sebetulnya mengikuti yang dibilang bodoh malah siapa? Loh, Anda yang negor. Anda tidak tahu, Mas, kedudukan Quran dan hadis. Beliau memperturutkan apa?
hawa nafsu. Ini bukan penjelasan saya. Ini penjelasan para ulama salaf dikutip oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Oke. Kemudian ini tipe kelompok mana? Faham ya? Cerna. Kelompok yang kanan ini dia mau belajar, mau mengaji dia, mau mencari ilmu agama, mau dia. Dia mau belajar, mau ke pengajian mau, kemudian dia mau baca-baca buku, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, dia belajar tauhid, belajar tuntunan Rasulullah SAW seperti apa, dia belajar, mempelajari itu. Apakah berarti hawa nafsunya dia hilang? Tidak, hawa nafsu dia masih ada, tapi ilmunya lebih menang, lebih unggul daripada hawa nafsunya. Paham? Ngerti ya? Artinya apa? Maksudnya kadang-kadang bahkan muncul beberapa kali dia juga memperturutkan hawa nafsunya. Kadang error nih anak mas. Kenapa? Karena hawa nafsunya masih ada. Contoh begini, ini kasus banyak ini ikhwah, ini banyak yang sudah menikah atau belum? Hah? Ini kayaknya ngelihat wajah-wajahnya sih wajah imut-imut. Nah, kalau saya lagi online di aplikasi Halo Ustadz, ya ketika saya online, itu banyak ibu-ibu yang telepon dari beberapa daerah-daerah begitu di Indonesia. Yang unik di sini, perhatikan ini menarik ini mas. Ustadz, suami saya ini kasar Ustadz, ngomongnya itu kasar sekali kalau sama saya. Bahkan terkadang dia mencaci maki saya. Bahkan terkadang pula dia memukul saya Ustadz. Sambil menangis nih ibu, apa yang harus saya lakukan? Saya bertanya, ibu, suami ibu rajin sholat enggak? Kenapa? Karena sikap yang demikian biasanya muncul dari kelompok yang mana? Yang menonjolkan apa? Suami ibu sholat tidak. Loh, maaf Ustadz, suami saya itu 5 waktu nggak pernah ketinggalan di masjid. Bahkan suami saya ini rajin ke pengajian. Kajian-kajian sunnah itu loh Ustadz, rajin. Waduh, error nih orang. Nah inilah dia ada ilmu, dia belajar, ilmunya memang unggul, tapi terkadang apa? Hawa nafsunya masih muncul, mas. Faham? Ini kelompok mana? Kanan. Nanti penjelasannya ini masih ada poin-poin berikutnya. Sabar. Kita masih bicara tentang apa? Menuntut ilmu dulu. Sekarang pindah ke kelompok yang mana? As-sabiqun. Berkaitan dari sisi ilmu, kelompok as-sabiqun ini apa? Kelompok sabiqun ini sudah mengarah kepada hawa nafsunya tunduk dengan ilmunya, mas. Artinya apa? Ilmunya sudah matang, benar-benar matang sudah. Hawa nafsu yang ada pada dirinya sudah tunduk dengan apa? Dengan ilmu yang dia pelajari. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Seseorang tidak dikatakan iman sampai hawa nafsunya ikut dengan apa yang aku ajarkan. Faham? Faham yang ini? Contoh. Tak kasih contoh menarik ya. Ada seorang sahabat, nah ini cerita sahabat, namanya nanti dulu, perempuan aja dulu. Ini yang menarik nih. Ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini janda. Suaminya wafat pada waktu perang Badar. Punya anak satu namanya Anas bin Malik.
Pernah dengar? Yang membantu Rasulullah sejak kecil. Khadimtu Rasulullah SAW 10 sinin. Saya menjadi pembantu Rasulullah sejak beliau hijrah di Madinah sampai wafat 10 tahun saya jadi pembantunya Nabi. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Lalu Ummu Sulaim ini cantik, Mas. Perempuan Ansar itu terkenal, cantik-cantik, matanya tajam-tajam, Mas. Ini mata-mata elang mereka itu tajam. Kata Rasulullah SAW, di mata wanita Ansar itu memiliki daya tipu yang dahsyat. Tajam matanya, kata Nabi. Maksudnya matanya itu keren, indah gitu ya. Ummu Sulaim dilamar oleh seorang pemuda. Namanya siapa? Kalau nggak salah Abu Talha. Saat itu beliau ketika melamar agamanya Yahudi. Kaya, pemilik kebun banyak. Lalu apa kata Ummu Sulaim? Kamu boleh menikahi saya, syaratnya satu. Apa itu? Saya minta mahar perkawinannya itu adalah kamu masuk Islam. Maharnya apa? Kamu masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW memuji apa yang diperbuat Ummu Sulaim dengan mengatakan, Ra'aitul Ghumaisa fil jannah. Saya mimpi semalam melihat Ummu Sulaim di dalam surga. Maksudnya apa? Hawa nafsu dia tunduk dengan apa? Ilmunya. Ilmunya sudah matang. Ilmunya sudah menjadi iman yang utuh. Contoh kedua. Sahabat yang bernama Hanzalah Ibnu Amr. Hari itu Hanzalah ini menikah, Mas. Menikah dia. Ketika sudah menikah, malam harinya dia menikah. Habis menikah, sholat subuhnya masih ke masjid, Mas. Beda sama inti orang, sama kita. Malam pertama, masjid itu apa? Sama masjid kupingnya budek, telinganya tuli, lupa jalanan ke masjid. Kenapa? Malam ini malam pertama. Jadi jalanan ke masjid itu apa? Lupa, Mas. Ya. Belum menikah kan? Belum, makanya bingung kalian. Kok bisa? Nanti kamu akan tahu sendiri. Ketika Anda menikah, Anda nyesel seumur hidup nanti Anda habis menikah, Mas. Kok bisa? Kenapa enggak dari bayi saya kawin gitu, Mas. Oke ya. Hanzalah malamnya menikah sorenya. Subuh beliau datang ke masjid. Seperti biasa. Pagi-pagi benar Rasulullah mengumumkan jihad. Waktu itu perang Uhud. Terjadilah perang Uhud, ringkas cerita. Setelah perang Uhud, Rasulullah melihat siapa sahabat yang wafat, terbunuh. Dilihat satu-satu. Di antara sahabat yang terbunuh itu ada jasadnya Hanzalah, Mas. Bingung tidak kira-kira Rasulullah? Hah? Bingung, ini Hanzalah bukannya dia menikah. Dia bisa terbunuh di sini. Kemudian beliau melihat jasadnya Hanzalah, lalu beliau palingkan wajahnya. Beliau lihat lagi, beliau palingkan wajahnya. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, coba kalian pergi, temui istrinya Hanzalah, tanyakan kepada istrinya apa yang diperbuat Hanzalah. Karena beliau sekarang dimandiin para malaikat.
putri dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa? Tokoh munafik, Pak. Hanzalah bapaknya tokoh munafik, CS-annya Abdullah bin Ubay. Subhanallah ya. Berarti Abdullah bin Ubay kelompok mana? Kiri. Ayahnya juga kelompok kiri. Lihat anaknya. Istrinya pun disamperin. Rasulullah menitip salam. Beliau bertanya, Rasulullah mengatakan suamimu terbunuh. Dan beliau mengatakan suamimu dimandiin oleh para malaikat. Kemudian istrinya tertawa sambil mengangkat tangan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan suamiku meninggal syahid masuk surga. Bangga mas, senang dia. Rasulullah bertanya, apa yang dilakukan oleh suamimu? Tadi pagi suami saya menggauli saya. Tapi karena beliau mendengar seruan jihad, saya ditinggalkan sama dia, sedangkan dia belum sempat mandi junub. Coba mas yang sudah menikah, Anda sama istrimu mas, bom Hiroshima meletus di sebelahmu, kupingmu gak telinga denger mas. Ya kan, kupingmu gak denger. Tapi ini seruan jihad, dia lebih memilih mana? Panggilan jihad. Berarti ilmunya lebih menang mana mas? Ilmu atau hawa nafsunya? Ilmunya. Inilah kelompok siapa? As-sabiqun. Paham sampai sini? Oke. Beda tidak tiga kelompok itu? Hah? Yang sekali lagi, berarti kelompok yang kiri tidak mau belajar Quran, tidak mau belajar hadis, akhirnya tidak punya iman. Bisa jadi orang kafir, bisa jadi orang syirik, bisa jadi orang munafik. Kelompok kanan dia belajar, cuman hawa nafsunya sesekali muncul. Kelompok yang tengah, hawa nafsunya sudah tunduk dengan imannya dan ilmunya. Berarti mana yang paling tinggi kedudukannya? Logis tidak? Kalau kelompok kanan masih dihisab, logis tidak kalau yang tengah nyelonong masuk surga? Faham sampai sini? Oke, kita lihat dari sudut pandang ibadahnya. Yang kedua ini. Berkaitan dengan ibadah. Nah, kalau kita paham poin yang pertama berkaitan ilmu. Kira-kira menurut Anda, kelompok yang kiri, kita mulai dari kiri dulu. Berkaitan dengan ibadah, apa mereka ibadah sama Allah? Apakah mengerjakan kewajiban? Hah? Apalagi yang sunnah. Kenapa mereka tidak mengerjakan yang wajib? Apa alasannya? Hah? Kenapa tidak mau mengerjakan yang wajib? Karena mereka memperturutkan hawa nafsu. Coba lihat. Thumma di surat apa itu? Maryam ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u apa? Syahawat. Fasaufa yalqauna ghayya. Nanti akan lahir sebuah kelompok masyarakat, generasi masyarakat. Salah mereka meninggalkan salat. Wattaba'us syahawat, mereka memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayya, mereka nanti akan masuk neraka ghayya. Tahu neraka ghayya? Neraka ghayy
para ahli tafsir mengatakan ghai itu adalah sumur yang ada di bawah neraka jahanam. Apa itu ghaya? Sumur yang ada di bawah neraka. Apa penyebabnya mereka dimasukkan ke dalam sumur itu? Apa? Memperturutkan hawa nafsunya dia, dan dia dari sisi ibadah tidak mau ibadah. Terlihat dari mana? Sholatnya ogah, nggak mau sholat. Faham? Di surat Al-Mudaththir, fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin. Para penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka yang disebut oleh Allah dengan istilah mujrim. Tahu istilah mujrim? Mujrim itu kalau bahasa Arab sehari-hari, mujrim itu artinya preman alias bajingan, Mas. Pelaku kejahatan. Mujrim namanya dalam bahasa hari-hari. Anil mujrimin maksudnya tentang orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Masalakum fi saqar, pertanyaan penghuni surga ke penghuni neraka, kenapa kalian itu masuk neraka? Kenapa? Mohon maaf, ibu-ibu kok jadi rame banget, Masya Allah. Woi, woi, Assalamualaikum. Rame banget ibu, mbak. Masya Allah, kenceng-kencengan sama suara kita. Sudah? Sudah suaranya? Kuping saya masih kedengeran. Sudah? Kalau arisan jangan di sini, ya Allah. Arisan di rumah saja. Ya masih kedengeran sih telinga saya, tapi kayaknya masih 1-2 lah, nggak apa-apa lah. Sudah ya, terima kasih banyak. Ya, jazakunna khairan. Oke, sampai mana tadi saya lupa. Apa tadi? Iya, mujrim ya. Ya, penghuni surga nanya kepada penghuni, masalakakum fi sakar, kenapa kalian masuk neraka sakar? Kenapa masuk neraka? Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musallin. Saya enggak sholat. Artinya apa kok sholat yang disebutkan? Karena sholat adalah amudul Islam, tiangnya. Kalau dia sholat ditinggal berarti semua ibadah ditinggal. Kenapa mereka nggak sholat? Wa kunna nakhudu wa kunna apa? Walam nut'imul miskin. Terus wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu tenggelam bersama orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Nah, loh. Ketemu kan semuanya? Jadi hawa nafsu, karena dia tidak paham ilmu, tidak ngerti Quran, hadis, akhirnya ikut hawa nafsu, terlihat pada apa? Ibadahnya dia, sholatnya tidak, Mas. Rasulullah SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Bedanya kita dengan orang kafir, dengan orang musyrik apa? Sholat, Mas. Nah ini terlihat dari sholatnya, mereka sudah tidak sholat. Loh, bukankah bisa jadi tadi kita mengatakan ini orang Islam? Ya, tapi orang Islamnya adalah orang Islam apa? Munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau toh mereka sholat, sholatnya malas. Yura'unan nas. Yang kedua, karena enggak enak sama temennya. Diajak teman sholat, ya sudah enggak enak. Sebetulnya dia enggak mau sholat. Ini kelompok apa?
kiri. Bagaimana dengan puasanya dia? Puasa? Wah, sholat aja enggak, apalagi puasa sebulan penuh Ramadan. Zakat, apa dia keluarin? Wah, justru itu yang paling dia sukai. Apa itu? Al-fulus. Ya, al-fulus halus, mafi fulus manfus katanya. Ya kan? Sehingga dia wah suka, dia nggak mau itu membelanjakan hartanya. Zakat nggak mau dikeluarin dia. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda thumma la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka yang menyimpan hartanya, tidak mau mengeluarkan zakat dan infaknya, kasih kabar baik, Mas. Pelit pangkal kaya katanya. Kasih kabar baik. Apa kabar baiknya? Azab neraka jahanam. Inilah karena apa? Memperturutkan hawa nafsu. Oke, sekarang pindah ke yang mana? Yang kanan. Ada seorang sahabat Badui datang menemui Rasulullah SAW. Telah datang kepada kita, maksudnya ke sukunya, utusan darimu, wahai Muhammad. Mereka mengatakan bahwa engkau seorang nabi dan rasul. Benar? Iya. Mereka mengatakan bahwasannya engkau menyuruh kami untuk sholat 5 waktu. Benarkah? Iya. Dia mengatakan bahwa kita harus berpuasa di bulan Ramadan. Benarkah? Iya. Dia mengatakan bahwa kita harus mengeluarkan zakat kita. Benarkah? Iya. Kalau begitu, saya akan melakukan ini saja dan saya tidak mau lebih dari ini. Ya, cuman ini tok saya kerjain, yang lain saya nggak mau. Rasulullah mengatakan, dia akan masuk surga kalau dia komitmen dengan itu. Faham? Inilah kelompok yang kedua. Kelompok apa? Kanan. Berarti siapa kelompok kanan ini? Dia yang melakukan yang wajib-wajib saja. Yang sunnah-sunnahnya males, Mas. Paham? Males sunnahnya, Mas. Terus jadi yang wajib aja dikerjain, sunnah enggak. Ya sholat tapi sholat yang 5 waktu aja. Sunnah-sunnahnya enggak. Ramadan, puasa sunnah enggak. Seperti kita puasanya Ramadan doang. Kan gitu kan? Ya kamu jujur ya. Zakat dibayar? Bayar, Mas, zakat bayar dia. Cuman suruh sedekah? Enggak. Haji, Mas. Tapi cukup sekali. Mas haji lagi, harta Anda banyak. Cukup sekali. Enggak. Umrah wajib saja. Ini yang golongan kanan. Kalau golongan yang masuk surga nyelonong gimana, Mas? Hah? Dia lebih levelnya. Yang wajib dikerjakan, yang sunnah pun dikerjakan. Dia sholat wajib dan juga sholat sunnah. Puasa wajib dan puasa sunnah. Zakat, iya. Sedekah, iya. Haji, iya haji sekali. Kalau dia punya harta dia akan berhaji lagi. Karena haji yang kedua ketiga itu sifatnya apa? Sunnah. Umrah, dia sudah umrah sekali, umrah wajibah. Tapi berikutnya dia akan umrah lagi, namanya umrah sunnah. Amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang baik dia akan perbanyak, Mas. Dia akan perbanyak di sini. Ya. Setiap kali dia mendengar kebaikan, perbuatan baik, dia akan bersegera dia melakukannya. Makanya orang yang seperti ini disebut apa?
As-sabiqun. Apa artinya as-sabiqun? Hah? Orang yang berlomba-lomba seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hadid. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan dan surga, di mana surga Allah itu arduha, lebarnya. Ini kadang orang terjemahin yang kurang pas. Terjemahin luasnya, salah. Ard itu lebar, bukan luas. Lebarnya surga itu selebar langit dan bumi, lebarnya. Luasnya, panjangnya, berarti kalau ada lebar ada panjang. Lebarnya surga itu selebar langit dan bumi. Lah panjangnya, para ulama ahli tafsir mengatakan ketika disebutkan lebar berarti panjangnya jauh lebih dibanding lebar. Kalau lebarnya saja selebar langit dan bumi, berapa panjangnya? Lebih dari itu, Pak. Itulah surga. Pohon surga saja, mulai dari dahannya yang gede, yang di surga, sampai ujung ranting pohon itu masirah sab'ina alf, 70.000 tahun perjalanan. Baru ketemu ujungnya Anda. Pohonnya surga. Semoga kita, orang tua kita, keluarga kita dimasukkan di surga Allah dengan rahmatnya. Inilah as-sabiqun. Makanya disebut mereka as-sabiqun. Orang yang berlomba-lomba. Di surat Al-Maidah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ayo cepat, buru-buru, kemana? Surga. Surga cepat. Lebarnya surga selebar langit dan dialah orang yang bertakwa. Lalu disebutkan ciri-cirinya di ayat ini. Kemudian Allah mengatakan, ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Inilah orang-orang yang mempercepat dalam urusan apa? Kebaikan. Dia nggak mau tunda, Mas, nggak mau nunda. Di perang Badar, nah cerita lagi kita. Ada seorang sahabat namanya Umair bin Humam. Umair bin Humam. Lalu para sahabat pun masuk ke dalam medan pertempuran. Rasulullah melihat dulu jalannya pertempuran, baru setelah itu beliau turun. Nah, ketika para sahabat ini masuk ke dalam medan pertempuran pada waktu perang Badar tahun kedua, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sari'u ila jannatin 'arduhas samawati wal ard. Rasulullah teriak dengan suara keras, sari'u ila jannah. Ayo para sahabat-sahabatku, ayo kalian bergegas, cepat, berbondong-bondonglah kalian menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Umair bin Humam di saat para sahabat itu berperang, beliau lagi ngapain? Lagi duduk di tenda sambil makan kurma. Nonton para sahabat ini perang. Dia nonton sambil makan kurma. Kurmanya ditaruh di lengan bajunya. Lengan gamisnya ini panjang. Jadi kurmanya disimpul taruh begini ambil makan. Dia nonton, Mas. Ketika dia mendengar ucapan Rasulullah SAW tadi, ayo bergegas kalian menuju surga. Lebarnya surga itu selebar langit dan bumi. Sontak Umair bin Humam terdiam. Dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya masuk ke dalam medan pertempuran itu, apakah aku termasuk penghuni surga? Rasulullah menjawab dengan satu kata, iya. Lihat nih sahabat Pak, sabiqun, orang yang bersegera. Lalu Umair bin Humam membuang kurma-kurma yang ada di tangannya, membuang kurma yang ada di kantongnya. Lalu beliau mengatakan, jika kurma ini ada di tanganku terus menerus, saya akan hidup merugi dan sengsara selama-lamanya. Lalu Umair lakunal
As-sabiqun as-sabiq. Ini orang yang bersegera, tidak mau menunda-nunda sesuatu. Paham? Beda? Jelas perbedaannya? Yang ketiga, jam berapa? 8:30. Ini saya percepat. Berkaitan dengan larangan. Berkaitan dengan, oh maaf, saya ketinggalan satu mas. Ini ucapan para sahabat yang disebutkan oleh banyak ahli tafsir, Ibnu Jarir Tabari, Ibnu Jarir tidak, yang menyebut Imam Qurtubi, Imam Al-Baghawi, Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalam kitab-kitab tafsirnya, ciri orang-orang as-sabiqun yang kelompok keberapa tadi? 3, yang berkaitan dengan ibadah khususnya sholat. Apa itu? Awwalu rawahan ilal masjid. Orang yang pertama kali pergi ke masjid. Orang yang pertama kali pergi ke masjid. Dia kalau dengar adzan langsung pergi ke masjid. Ini kelompoknya cirinya. Jadi bukan lagi sholat wajib, tapi sholat berjamaahnya dia rajin mas. Dia rajin sholat berjamaah ke masjid, dan sholat berjamaahnya ke masjid dia selalu pengen menjadi yang pertama. Kalau yang yamin bisa jadi sholat sendiri, yang penting dia sholat wajib. Udahlah mas, yang penting kan sholat wajib. Ya kan, sudah nggak usah Anda ributin, kamu ini ributin orang nggak ke masjid, udah sholat sudah, kan gitu kan? Ya sudah, memang benar dia sholat. Tapi yang sabiqun bukan hanya sekedar sholat, bukan sekedar sholat sunnah, tapi dia rajin ke masjid. Wa akhiru khurujan minal jihad. Kalau dari sisi perang, dia orang terakhir yang bubar. Orang terakhir yang bubar mas. Pada waktu perang Uhud banyak yang cerita. Ada seorang perempuan namanya panggilannya Ummu Aiman. Panggilannya. Nama aslinya lupa saya. Anfasah kalau nggak salah nama aslinya. Kalau tidak salah, nama aslinya agak aneh. Anfasah itu siapa? Beliau ini aslinya mumarridah, perawat istilah kita, mengobati para sahabat yang luka-luka. Ketika posisi Rasulullah terjepit pada waktu perang Uhud, diserang oleh pasukannya Abu Sufyan. Waktu itu belum masuk Islam. Diserang Rasulullah oleh pasukan Abu Sufyan. Banyak para sahabat yang wafat. Para sahabat Ansor yang membentengi Rasulullah yang berjumlah 12 orang wafat semuanya. Sehingga yang ada di sekitar Rasulullah dapat melintir sahabat sedikit saja. Si perempuan ibu-ibu ini awalnya mengobati para sahabat, melihat Rasulullah cuma sedikit ditemani oleh hanya Sa'ad bin Abu Waqqas, Abu Talhah yang tadi itu, Abu Talhah, kemudian disemani oleh sahabat yang lain sedikit di situ, diserang oleh jumlah pasukan yang begitu banyak, akhirnya si ibu-ibu ini berubah menjadi seorang perawat, dari seorang perawat yang lembut berubah menjadi sosok pasukan tempur yang ganas nih ibu. Kamu baca makanya sejarah mas, jangan baca komik. Mengambil pedang yang ada, kemudian si ibu ini menjadi pasukan perang yang luar biasa tangguhnya. Dia mampu mengalahkan pasukan Abu Sufyan yang laki-laki itu luar biasa. Kalau bukan karena panggilan Rasulullah SAW, saya akan hentikan dan saya akan biarkan anakku tertusuk pedang. Jadi anaknya itu perang sama dia, namanya Khabbab anaknya. Anaknya tertusuk pedang di punggungnya, sini. Tusukan pedang anaknya itu
lobang di punggungnya itu, kalau tangan kita 5 ini kita kepal, terus kita masukkan ke dalam lobang badannya itu masuk, Mas. Kira-kira apa darah yang keluar seperti apa? Rasulullah teriak manggil ibu ini. Maksudnya apa? Tolongin anakmu. Kalau bukan panggilan Rasulullah, saya akan biarkan anak saya. Lihat, Mas, ditolong anaknya, caranya gimana? Bajunya dirobek sama dia, terus dilipat-lipat, dimasukkan ke lubang badan anaknya ini. Biar apa? Biar darahnya tidak keluar, nak perang lagi sana nak. Kemudian dia membabi buta perang terus. Rasulullah melihat beliau tersenyum. Sampai perang benar-benar berhenti sudah nggak ada. Baru beliau duduk sambil kepalanya lemas, badannya lemas, kepala beliau sudah lemas, sendi-sendi beliau lemas, duduk beliau. Ya Rasulullah, adakah pertempuran lagi yang harus saya lakukan saat ini? Ada perang lagi nggak ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan tidak, istirahat kamu. Tidak ya Rasulullah, saya nggak mau istirahat. Saya tetap ingin membela Islam, saya ingin menyelamatkan dirimu. Rasulullah tersenyum, tidak, duduk aja kamu. Siapa beliau? Perempuan. Dan beliaulah yang ikut terlibat dalam pembunuhan terhadap Musailamah Al-Kadzab. Ini ibu ini. Baca sejarah, Mas. Jangan baca Facebook. Ya. Inilah kisah mereka yang masuk surga, ngapain? Nyelonong ini masuk surga ini orang-orang. Anda di kita disuruh sholat berjamaah aja ogah-ogahan. Oke, yang ketiga apa? Berkaitan apa? Larangan. Berkaitan dengan larangan, tentu kelompok yang kiri berkaitan dengan larangan apa yang mereka lakukan? Hah? Ya dikerjain lah. Kenapa? Karena mereka memperturutkan apa? Hawa nafsu. Sudah larangan semua dikerjain. Enak bagi dia. Melakukan maksiat itu enak bagi dia. Oke, kelompok yang kanan. Ya, kelompok yang kanan sekarang. Bagaimana dengan larangan Allah? Kelompok yang kanan membagi larangan itu jadi 2. Yang haram sama yang makruh. Kelompok kanan akan mengatakan makruh aja, nggak apa-apa Mas, makruh. Paham? Jadi kelompok kanan ini meninggalkan yang haram dan dia melakukan yang makruh. Paham? Tapi ingat Mas, ya ingat jamaah sekalian, La saghira ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan terus-menerus. Kalau Allah makruh aja terus-menerus dia bersikap begitu, maka yang makruh ini karena dia sepelehkan, dia rendahkan akan berubah menjadi dia rendahkan, dia ringan. Dia nggak peduli. Berbahaya kalau gitu. Paham? Jadi jangan dianggap santai aja, nggak apa-apa. Toh juga masuk surga. Loh enggak. Berarti dia menyepelehkan. Kalau dia menyepelehkan berbahaya. Berarti yang dimaksud dia melakukan makruh itu apa? Sesekali perbuatan ini yang makruh, bukan terus menerus. Faham? Berarti kelompok yang tengah haram makruh terkadang yang mubah pun mereka tinggalkan. Kenapa? Takut terkena perbuatan apa? Haram. Contoh. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an kedatangan seorang laki-laki. Beliau dikasih makanan, kemudian beliau makan. Dimakan. Setelah dimakan, si laki ini bertanya, "Wahai Abu Bakar, tahukah kamu duit yang saya pakai untuk membeli makanan ini dari mana?" Enggak tahu.
Duit yang saya pakai untuk membeli makanan ini adalah duit yang saya dikasih komisi oleh rentenir. Ini orang pelaku riba, saya bantuin dia. Lalu saya dikasih komisi dari riba itu, uang hasil riba tadi, saya beli makanan ini tadi, saya kasih sama kamu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memasukkan tangannya ke mulutnya, beliau memuntahkan semuanya. Para ulama mengatakan ini adalah mimbab meninggalkan perbuatan mubah, takut terjerumus ke dalam perbuatan yang padahal itu boleh tidak? Boleh. Ada orang ngasih Anda makanan. Siapa dia? Umpama, mohon maaf, ini sudah contoh, umpama dia pelacur, umpamanya. Ngasih Anda hadiah. Duitnya yang dibeli duit dari hasil apa? Pekerja riba. Bang, datang beli ke, paham? Nggak maunya bukan karena haram, nggak mau takut mereka terkena haram. Jadi inilah orang sabiqun. Haram ditinggal, makruh ditinggal, terkadang yang mubah pun mereka. Oke, yang keempat, dari sisi akhlak mulia. Kelompok yang shimal berkaitan dengan akhlak apa? Tidak bakal dia itu bertaubat dan meninggalkan keburukannya. Dia nggak bakal taubat, Mas. Kecuali Allah kasih dia apa? Hidayah. Sikap perilakunya terus semuanya buruk. Kelompok yang kedua, yamin, berkaitan dengan taubat. Dia apa? Dia bertaubat. Tapi di taubatnya itu seringkali diapain? Diapain? Hah? Sering ditunda-tunda. Ntar aja sudah. Dia tobat, tapi nanti. Enggak cepat dia tobat. Nanti dulu deh. Makanya ilmunya ada, tapi hawa nafsunya masih. Tapi kelompok yang pertama, apa? Kelompok yang ketiga, maaf. Tobatnya, oh dia segera langsung cepat taubat. Faham? Yang ke berapa? 5. Kepatuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok yang pertama, apakah mereka patuh terhadap sunnah Rasulullah SAW? Enggak. Kelompok yang yamin, apakah dia patuh terhadap Rasulullah SAW? Hah? Iya, tapi terkadang hawa nafsunya muncul. Paham? Kelompok yang ketiga, dia kepatuhan terhadap sunnah Rasulullah SAW apa? Utuh, Pak. Dia tidak mau mengikuti hawa nafsunya, tidak mau mengikuti pola pikir dia. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih di surat Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah Anda mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Jangan mendahului Allah dan Rasulnya dari pikiran Anda, dari perasaan Anda dengan mengatakan ini kan baik, masa begini saja enggak boleh. Dengan mengatakan ya kalau memang bid'ah ini bid'ah hasanah Mas, enggak apa-apa. Nah, kelompok yang as-sabiqun tidak bakal mereka akan mengatakan demikian. Selama ini bukan petunjuk Rasulullah SAW, mereka akan ngapain? Mereka akan tinggalkan. Sudah, saya nggak mau. Kenapa? Karena mereka berpijak dengan hadits fa inna khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Kemudian dalam ayat apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kalian lakukan, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW kalian tinggalkan. Inilah pembahasan kita. Manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Di mana? Di akhirat. Selama di dunia kita mau memilih yang mana, Mas? Pilih yang mana? Pilih bitanatas su
pilih pertemanan yang buruk, lingkungan yang buruk, masyarakat, kelompok-kelompok yang buruk, lingkungan yang buruk, kelompok kiri, atau kita memilih bitonah salihah, pertemanan yang baik. Mathalul jalisis salihi wal jalisis su' kamathalil redaksinya, perumpamaan orang pertemanan yang baik dengan pertemanan yang buruk seperti apa? Penjual minyak wangi wana fikhil kir. Seperti pula dengan apa? Pandai besi. Anda bermain dengan penjual minyak wangi, walaupun Anda nggak beli, Anda akan terkena bau wanginya. Tapi kalau Anda bermain pandai besi, walaupun tidak menjadi karyawan dan pegawai mereka, Anda tetap akan terkena bau tidak sedap. Fal almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu agamanya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya akan banyak dipengaruhi oleh teman dan lingkungannya. Maka lihatlah siapa yang kalian jadikan teman. Para ulama salaf dulu mengatakan at-tab'u sarraqah, watak itu memiliki daya magnet yang luar biasa. Inilah kesimpulan dari kajian saya. Semoga Allah memberikan keteguhan iman kepada kita, teguh di atas Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada pertanyaan, silakan. Singkat, Anda. Saya enggak kelihatan jelas, tolong afwan, antum bacakan. Antum baca. Ya, pertanyaannya bagus. Penanya mengatakan, terkadang saya sedih, rindu, tapi nggak jelas sedihnya ini kenapa. Para jamaah sekalian, inilah yang namanya hati. Disebut hati itu al-qalbu. Kenapa? Karena dia al-qalb itu apa? Bolak-balik, Mas. Hati ini bolak-balik, Mas. Apalagi di zaman yang seperti ini, yang menyebabkan hati kita ini berbolak-balik cepat itu apa? Apa yang terjadi di zaman sekarang? Fitnah begitu merebak di mana-mana. Ya. Apa solusinya? Solusinya adalah satu, tetap kita dekat dengan ilmu. Dua, dekat dengan Quran, ngaji Quran, dengerin Quran. Tiga, zikir, selalu zikir, Mas. Empat, teman-teman yang baik, cari tempat-tempat yang baik. Lima, luzum jamaah, sering ngumpul sama teman-teman. Seperti apa? Salat berjamaah ke masjid. Ini kan manfaat, semangat ngelihat orang. Oh kajian, saya datang. Kenapa? Semangat ngelihat teman-teman. Ngelihat teman banyak, oh ini semangat, dia lebih semangat dari saya. Oh ini rumah dia di sono, rumah saya dekat, dia masih semangat. Ini menimbulkan apa? Motivasi buat kita. Terus berikutnya apa? Membaca sejarah-sejarah sahabat, sejarah Rasulullah, sejarah sahabat. Ya. Kemudian yang berikutnya, rajinlah membaca istighfar. Ya, jangan melupakan istighfar. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Rajin istighfar. Ya, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dinilai dhaif oleh Syekh Albani, man lazimal istighfar ja'ala lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja.
Wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang rajin istighfar, kegelisahan dia akan diganti oleh Allah dengan kesenangan. Kesempitan hatinya diganti oleh Allah dengan solusi, kelapangan. Allah akan kasih rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang lain? Waalaikumsalam tuh. Ya, pertanyaannya bagus ini. Mana yang diutamakan kata penanyanya? Belajar bahasa Arab atau duduk di majelis ilmu dalam waktu yang sama ketika waktunya berbarengan? Ya. Pertama, jika Anda sudah terikat dengan lembaga itu, Anda terikat sebagai mahasiswa atau sebagai santri yang belajar di lembaga itu secara formil, maka Anda punya kewajiban untuk memenuhi akad Anda. Apa itu? Ya, Anda sudah berjanji untuk datang setiap hari ini, dan itu perjanjian Anda, maka seorang muslim yang baik dia akan senantiasa menepati janjinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tapi kalau Anda tidak ada ikatan siapa-siapa, ini hanya sekedar pengajian bahasa Arab. Oh, ini pengajiannya belajar bahasa Arab, yang ini kajian umum umpamanya. Ya, ini kajian bahasa Arab, ini kajian umum. Saya lebih mengatakan, ini pandangan saya pribadi, Anda lebih datang kemana? Ke pengajian umum. Kenapa? Karena belajar bahasa Arab itu tidak bisa ditempuh dalam waktu sebulan 2 bulan, tidak bisa setahun 2 tahun, butuh waktu yang lama. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Oh, saya kira habis. Ya. Siapakah as-sabiqun kalau bicara tentang generasi? Ya beragam omongan pendapat para ahli tafsir, tapi kalau kita klasifikasikan dari pandangan para ulama, siapa as-sabiqun? As-sabiqun itu tentu grade yang tertinggi adalah para nabi dan rasul. Lalu sahabat-sahabat mereka yang terdekat. Qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifah, dan seterusnya. Ini siapa? Muridnya siapa? Nabi Isa. Sedangkan para nabi dan rasul, yaitu Rasulullah SAW yang terakhir, siapa yang paling dekat dengan itu? Makanya sebagian para ahli tafsir mengatakan ini adalah Abu Bakar dan Umar. Yang jelas siapa mereka? Man yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin fahasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat sama Allah dan Rasulnya, maka kelak di akhirat, perhatikan ayat ini di surat An-Nisa, maka dia akan bersama dengan siapa? Para nabi, para siddiqin, yaitu para sahabat, syuhada, mereka-mereka yang wafat dalam medan pertempuran, wassalihin, orang-orang salih. Siapa orang salih? Orang yang beriman, ikhlas, dan orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, seperti penjelasan Imam Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan kata salih di akhir surat Al-Kahfi. Paham? Dan ini yang dimaksud dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi secara generasi Rasulullah, para sahabat, dan mereka yang meniti jejak petunjuk Rasulullah dan para sahabat sampai hari kiamat nanti. Semoga Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Terus?
Jika kita sholat sendiri, apakah kita membaca amin setelah Al-Fatihah? Iya, sunnahkan membaca amin. Ya. Dan paling enak jawab begini sudah. Disunahkan baca amin? Iya. Deh, selesai jawabnya ya. Terus, apakah masuk surga dan neraka takdir Allah? Iya. Apa mas? Apa yang jatuh? Hah? Potongan kertas. Potongan kertas kecil ini jatuh atas dasar apa? Takdir. Wa ma tasqutu min waraqatin wala habbatin fi dhulumatil ardi wala yabisin wala radbin illa fi kitab. Tidak ada satu daun yang berada dalam kegelapan bumi, baik yang basah maupun kering, semuanya daun yang jatuh itu Allah tentukan takdirnya. Apalagi kita, pertanyaan yang krusial, apakah kita tahu bahwa kita bakal di surga atau neraka? Hah? Nggak tahu. Kalau kita tidak tahu diri kita di surga neraka, lalu apa yang harus kita lakukan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Terus ngapain? Wa yuqimu shalah. Terus ngapain? Wa yu'tuz zakah. Maka wa dzalika dinul, ini Islam yang benar. Sudah, kan saya sudah tentuin takdirnya. Surga neraka, udah nggak usah capek-capek, udah duduk santai, ntar surga neraka sudah Allah tentuin kok. Oh gitu mas ya? Oh iya boleh. Ya, ngambil pentungan yang gede mas, kayu, pentung kepalanya yang kencang mas tuh orang mas. Kalau dia marah, bilang apa? Takdir mas. Faham? Paham. Ya, nggak usah ngamuk kamu mas. Kampleng tuh orang mas. Jadi enggak benar. Kalau kita mengatakan apakah itu takdir surga neraka fulan? Iya. Tapi apakah kita tahu takdir kita? Enggak tahu. Terus apa yang harus kita lakukan? Beriman, ikhlas, tauhid, dirikan salat, ibadah, akhlak, ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, pasti itu jalan mudah menuju surga. Oke. Ya. Assalamualaikum. Sikap apa yang harus kita lakukan terhadap teman yang tidak baik? Diapain mas? Hah? Ya tinggalin mas, jangan dijadikan teman. Ya tinggalkan. Kenapa? Berbahaya dia. Anda punya teman ngerokok, ya udah tinggalin. Kenapa? Nanti besok Anda ngerokok. Anda punya teman yang nggak sholat, males sholatnya, ya jangan. Kenapa? Karena besok Anda akan menjadi malas juga. Makanya Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau membuat bab yang luar biasa. Apa itu? Keutamaan bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Keutamaan menziarahi orang saleh. Keutamaan duduk dengan orang yang ada ilmunya. Kenapa? Biar kita punya ilmu, biar kita semangat, biar kita niru, tertular dan sebagainya. Jadi jangan dijadikan teman, tapi bukan berarti kalau Anda ketemu dia seperti Anda ketemu harimau. Lari, enggak, ini orang jelek, tidak boleh. Ya, lawang anjing aja kita disuruh ngasih makan. Jadi kalau Anda ketemu orang buruk pun, Anda tetap kita disuruh ngucapin apa? Salam, Anda senyum, gimana kabarnya? Kemana aja nggak ketemu, ngobrol sebentar basa-basi lah, ini makan pempek atau apa gitu ya. Anda traktir makan pempek gitu. Berikutnya makan kerupuk, berikutnya makan mie celor, terus berikutnya apalah sampai perut Anda meletus lah di situ. Tapi jangan dijadikan apa?
teman. Faham sampai sini? Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah pertemukan kita semua di dalam majelis ilmu. Mohon maaf atas kesalahan yang muncul dari diri kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Jika ada kesalahan maka itu dari diri saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.